wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Salsabila, NPM 110219333, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Sistem Bagi Hasil pada Titip Lahan di Dusun Banjarwaru, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Pertama adalah pendahuluan. Bentuk kegiatan muamalah salah satunya adalah kegiatan kerjasama. Kerjasama ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong yang menguntungkan. Salah satunya dapat dilakukan dalam bidang pertanian, yang mana dipengaruhi oleh faktor adanya orang yang memiliki lahan namun tidak memiliki keahlian dalam menggarap lahan maupun sebaliknya. Kerjasama sendiri dalam fikih muamalah terdiri dari 3 istilah. Yang pertama yaitu muzaro'ah, mukhabarah, dan musaqah, yang mana ketiganya memiliki sistem bagi hasil sebanyak 1/2, 1/3, maupun 1/4 tergantung pada kesepakatan antar para pihak. Salah satu yang umum dilakukan oleh masyarakat pedesaan adalah mukhabarah. Di Dusun Banjarwaru sendiri, dugaan awal penelitian kerjasama yang dilakukan mirip dengan konsep mukhabarah, namun adanya ketidaksesuaian seperti tidak adanya jangka waktu dan tidak adanya hak dan kewajiban bagi para pihak, tidak ada penentuan jumlah bagi hasil, serta adanya pensisihan bagi hasil di waktu tertentu yang belum pasti, sehingga hal-hal tersebut yang menjadi dasar penelitian kali ini. Kemudian rumusan masalah yang pertama, bagaimana praktik kerjasama titip lahan yang dilakukan di Dusun Banjarwaru, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Yang kedua, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik mukhabarah. Yang ketiga, bagaimana sistem bagi hasil pada proses kerjasama titip lahan di Dusun Banjarwaru, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab ketiga rumusan masalah sebelumnya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus, yang mana jenis dan sumber datanya berasal dari sumber data primer dan sekunder, kemudian jenis datanya merupakan data kepustakaan dan lapangan. Adapun metode pengumpulan datanya melalui wawancara dan studi literatur. Yang terakhir, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data yuridis normatif yang dipaparkan secara deskriptif. Hasil temuan penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dan penggarap lahan, dapat diketahui bahwa pada awalnya pemilik lahan menitipkan lahannya yang berada di Cibangkong pada pengelola lahan. Kemudian pada tahun 2012, pihak yang dititipkan mengelola lahan tersebut dengan menanam tumbuhan kopi, di mana bibit kopi berasal dari petani penggarap. Kemudian setelahnya, ia memberitahu kepada pemilik lahan untuk negosiasi kerjasama. Adapun kerjasama yang dilakukan dengan akad secara lisan dan tidak ada pencatatan yang pasti terkait jangka waktu, besaran bagi hasil, serta hak dan kewajiban para pihak, sehingga diketahui menyebabkan adanya ketidakadilan bagi salah satu pihak. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan di Dusun Banjarwaru tersebut termasuk pada kerjasama dengan konsep mukhabarah, namun belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti tidak adanya pencatatan akad secara tertulis yang berguna untuk menghindari terjadinya konflik, serta tidak adanya penentuan jumlah persentase bagi hasil yang jelas. Oleh karena itu, kerjasama yang dilakukan di Dusun Banjarwaru dapat dikatakan belum sah karena ada kerusakan dalam rukun dan syaratnya. Selain itu, terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dalam bermuamalah seperti prinsip keadilan, keseimbangan, keridhaan, dan kemaslahatan. Selanjutnya, analisis sistem bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian, penggarap dan pemilik lahan tidak melakukan perjanjian persentase bagi hasil, serta terdapat penyisihan bagi hasil yang akan diterima pada waktu yang belum ditentukan. Sehingga menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, kegiatan kerjasama yang dilakukan di Dusun Banjarwaru tersebut belum sempurna. Sebagaimana Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, bahwa perjanjian bagi hasil wajib dilakukan secara tertulis guna menghindari permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi di kemudian hari. Kesimpulannya, pada tahun 2012 terjadi praktik kerjasama pertanian tumbuhan kopi di Dusun Banjarwaru, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis,
Yang kedua, kerjasama pertanian yang dilakukan di Dusun Banjarbaru termasuk pada kegiatan kerjasama dengan konsep mukhabaroh, di mana bibit yang digunakan berasal dari petani penggarap, sementara pemilik lahan hanya menyediakan lahannya saja. Yang ketiga, pada kegiatan kerjasama titip lahan di Dusun Banjarbaru diketahui belum sesuai dengan fikih muamalah, terutama dalam akad mukhabaroh dalam Islam, serta sistem bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.